Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan desimal ke dalam persen ataupun sebaliknya mengubah pecahan persen ke dalam pecahan desimal. Mengubah pecahan desimal ke persen. Caranya sangat mudah sekali. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Kita akan mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Contohnya 0,24. Kita ubah ke dalam persen. Langkah pertama adalah mengubah desimalnya 0,24 menjadi pecahan biasa. Ya, 0,24 itu di belakang koma adalah 2 angka. Maka kalau 2 angka menjadi per 100 penyebutnya. Berapa pembilangnya? 24. Ya, 0,24 sama dengan 24/100. Kalau kita ubah ke dalam pecahan persen, ya ingat persen itu artinya adalah per 100, maka 0,24 sama dengan 24/100 sama dengan 24%, ya. 0,24 itu sama dengan 24/100 sama dengan 24%. Contoh berikutnya adalah misalnya bilangan 0,8. Kita ubah ke dalam persen, ya. Maka 0,8 itu kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Di sini di belakang koma 1 angka, maka per 10. Pembilangnya adalah 8. Karena di sini penyebutnya per 10, untuk mengubah ke dalam persen maka kita buat menjadi berpenyebut 100, ya. Maka kita kalikan di sini jadi berpenyebut 100. 100 bagi 10 sama dengan 10. Maka pembilangnya pun di sini dikali 10. 8 kali 10 sama dengan 80. 80/100 itu sama dengan 80%. Contoh berikutnya adalah misalnya 0,07. Kita ubah ke dalam persen, ya. Maka 0,07 diubah ke dalam pecahan biasa. 0,07 di belakang koma 2 angka berarti per 100. Berapa pembilangnya? 7. Sehingga 0,07 sama dengan 7/100. 7/100 kalau kita ubah ke dalam persen sama dengan 7%. Jadi 0,07 sama dengan 7%. Sekarang kita balik, persen diubah ke desimal. Mari kita lihat contohnya sebagai berikut. Sekarang sebaliknya kita akan mengubah pecahan persen ke dalam pecahan desimal ataupun pecahan persen ke dalam pecahan biasa. Contoh 23% diubah ke desimal, ya. Ini diubah ke desimal misalnya. Maka kita ubah dulu ini menjadi pecahan biasa. 23%, ya. Persen itu artinya per 100.
Maka 23% sama dengan 23 per 100. Kalau kita ubah ke dalam pecahan desimal menjadi, ya, di sini per 100, maka di belakang koma adalah 2 angka. Berapa? Yaitu 23. Maka 23% sama dengan 23 per 100, desimalnya adalah 0,23. Contoh yang lain adalah misalnya 8%. Kita akan ubah ke pecahan desimal, ya. Maka 8% itu sama dengan persen adalah per 100. Berapa pembilangnya? 8. Jadi 8% itu sama dengan 8 per 100. Kalau kita ubah ke dalam desimal, maka di sini karena per 100, maka di belakang koma adalah 2 angka. Sedangkan pembilangnya hanya 1 angka, 8. 8, ya. Karena hanya 1 angka, maka di depan 8 kita tambahkan angka 0 di sini, ya. Baru kasih koma, baru kasih 0 lagi, sehingga 8% sama dengan 8 per 100 sama dengan 0,08. Nah, di sini 8 per 100 itu kalau kita buat ke dalam pecahan biasa masih bisa dibuat lebih sederhana. Dengan cara apa? Pembagian. Maka kita bagi berapa? Yang bisa membagi angka 100 dan membagi angka 8, yaitu adalah bagi 4, ya. Bagi 4. Sehingga 8 bagi 4 adalah 2, 100 bagi 4 adalah 25. Jadi di sini 8% itu sama dengan 0,08 kalau kita buat ke dalam desimal, dan kalau kita buat ke dalam pecahan biasa adalah 2 per 25. Contoh berikutnya adalah 135%. Kita buat ke dalam pecahan desimal, ya. Persen kita buat dulu ke pecahan biasa. Persen artinya tetap per 100, kita tulis penyebutnya 100. Pembilangnya adalah 135. Sekarang kita sudah mendapatkan 135% sama dengan 135 per 100. Kalau kita buat ke dalam pecahan desimal, ya, di sini berpenyebut 100, maka di belakang koma adalah 2 angka. 2 angka. Berapa yang kita ambil? Yaitu 3 dan 5. Nah, kalian lihat bahwa di dalam bilangan 135 per 100 itu pembilangnya 135, masih ada angka 1. 1 itu kita letakkan di depan koma, sehingga terbentuk 1,35. Jadi 135% itu sama dengan 135 per 100 dan desimalnya menjadi 1,35. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.